dicukupkan. Oke, kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Putri Amin? Tidak hadir, Bu. Sakit? Aurora? Jill? Vito? Itu lagi rapat OSIS. Nugra? Hadir, Bu. Zahra? Hadir, Bu. Gustaf? Hadir, Bu. Berarti yang gak masuk ini ada 2. Betul. Vito dan Amin. Pembelajaran kali ini itu cukup berat ya anak-anak karena membahas tentang penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap banget, Bu. Tapi gimana kalau kita sedikit senam ini gitu? Senam. Senam tapi versi lebih kecil karena kalian gak usah berdiri juga gak apa-apa. Oh ya, tapi sebelum ice breaking ya, sebelum kita senam, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu mengidentifikasi berbagai masalah sosial di lingkungan sekitar. Kemudian kita dapat menganalisis dan juga memilih salah satu masalah sosial yang relevan nantinya untuk kita teliti. Kemudian setelah kita tahu masalahnya apa, kita akan mencoba memahami proses penyelidikan awal yang mencakup fokus masalah, pertanyaan penelitian, dan juga pihak-pihak yang terlibat. Nah, ini ICD-nya. Ibu akan contohkan, nanti kalian praktekkan ya. Sebentar. Ini ibu memang blur karena idol K-popnya menggunakan baju yang kurang cocok ya untuk kita lihatin bersama gitu. Jadi sengaja ibu potong gitu. Sebentar. Ini kalian mau berdiri atau mau duduk aja? Mau berdiri. Oke, ini boleh sekarang berdiri aja. Ikutin instruksinya ibu ya. Sebentar, kalian sudah siap? Sudah. Oh, kecil dulu. Oke, terima kasih. Sudah lebih semangat belum nih kalian? Sudah. Berarti udah mulai siap ya untuk pelajaran mata IPA pada pagi hari ini? Insya Allah. Baik. Nah, untuk sedikit kita mencoba ya untuk menganalisis permasalahan sosial di lingkungan kita, Ibu pasti study case tentang banjir di Semarang. Siapa nih yang kemarin terdampak banjir? Ada nggak? Dulu itu banjir. Iya, Bu. Apakah sekolahnya diliburkan? Kemarin tuh berangkat sekolah membawa banjir. Tergantung sekolahnya, Bu. Yang dekat situ memang diliburkan. Ah, Tapi diliburkan. kalau yang di luar itu termasuk. Dimanapun itu harus termasuk. Oh gitu. Iya. Berbicara mengenai banjir, saudara kita di Sumatera kemarin juga terdampak banjir ya, 3 provinsi lumpuh dari sektor ekonomi maupun sektor lainnya. Gitu kita doakan semoga bantuan segera terakomodir dengan baik ya. Kemudian doa terbaik juga untuk teman-teman kita, untuk sanak saudara kita di Sumatera sana. Oke, kembali ke topik. Di banjir Semarang ini kan pastinya banyak pihak yang terlibat. Bisakah ada yang memberi contoh? Kira-kira siapa saja sih yang terdampak dari banjir di Semarang ini? Oke, silahkan juga. Mungkin dari masyarakat itu sendiri ya, Bu. Terus kemudian kan aktivitasnya juga lumpuh. Ya, benar sekali. Terus pihak-pihak yang terkait mungkin di situ juga ada pihak apa namanya itu kayak kepolisian gitu. Oh iya, benar, yang mengamankan ya. Mengamankan, terus kemudian TNI, terus mungkin ada apa Basarnas ya? Ya, Basarnas seperti itu. Mungkin itu pihak apa ya, pihak penanganan itu sendiri. Kalau pihak dari yang berdampak banget itu masyarakat. Masyarakat tentunya mereka mengalami kesulitan dalam mobilitas ya. Mau beli makan jadi susah, mau berangkat kerja jadi bingung juga ya. Bahkan kemarin sempat viral itu yang
Dari tahapannya sendiri, langkah-langkahnya itu ada banyak, anak-anak. Ada banyak tahapan, tapi Ibu Rika saja menjadi 8 kalau tidak salah 8 tahapan penelitian dalam memecahkan masalah sosial. Yang pertama ini permasalahan sosial di masyarakat. Kita tahu ada masalah apa nih di masyarakat. Seperti banjir yang di Semarang kan mungkin saja bisa terjadi karena kurangnya daerah resapan. Itu bisa jadi salah satu faktor kan. Kemudian bisa jadi karena sungai-sungai itu menumpuk dengan sampah, itu juga dapat menyebabkan banjir. Kemudian setelah kita tahu nih permasalahan sosial di masyarakat itu apa aja, kita merumuskan fokus masalah. Di fokus masalah ini setelah kalian tahu secara garis besar permasalahannya apa, kalian bisa meneliti, bisa membedah fokus masalahnya itu apa. Seperti tadi di kasus banjir di Semarang, mungkin masalah yang mendasari itu karena kurang daerah resapan atau karena sampah yang menumpuk di sungai atau di saluran air. Kemudian membaca berbagai literatur. Kalian suka baca buku? Lebih suka baca buku atau scroll TikTok? Nah, scroll TikTok anak-anak juga bisa menjadi salah satu bahan kita mencari informasi. Literatur itu tidak hanya dalam sebatas teks panjang ya atau berita. Emang kalian masih suka baca berita Kompas gitu? Suka kalau lewat Bu. Kalau lewat ya, kalau nggak lewat nggak dibaca ya. Nah, baca judulnya aja. Itu lebih baik daripada nggak tahu berita aktual sama sekali ya. Jadi di membaca berbagai literatur ini tidak
seperti tadi kualitatif atau kualitatif, kita perlu mengumpulkan data, kita terjun ke lapangan, kita melihat kondisi di daerah yang terdampak seperti apa gitu. Kita wawancara ke orang-orang, mungkin ada masyarakat ya yang ketika banjir di Semarang rumahnya terdampak banjir, kita wawancara, kita berikan pendekatan-pendekatan agar mendapatkan data yang akurat. Disitulah kita masuk ke dalam tahap mengumpulkan data, research. Dan step selanjutnya adalah menganalisis data. Ketika kita sudah mendapatkan data ya, perlunya kan kita perlu mengolah data, seperti menggolongkan beberapa poin-poin besar, kita analisis, kita pelajari, kita perhatikan gerak tubuhnya informan misalnya ya. Terus kita bisa menafsirkan bagaimana mimik muka informan ketika kita wawancarai terkena dampak banjir. Mungkinkah ada trauma, kan itu bisa kita teliti seperti itu. Oke, dari 3 tahap tadi kita kan sudah mempelajari 6 berarti ya secara keseluruhan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tanya Bu, ini mungkin permasalahan dulu. Mengenai informan tadi, bagaimana Bu kalau misalkan kita mau mengolah data, tapi informan kita itu nggak informatif, nah itu bagaimana Bu menulisnya? Apakah kita bisa mengarang atau tidak? Oh ya, benar sekali. Sebenarnya ya anak-anak, ini ya tadi ya, betul. Nah, kita kan wawancara tidak hanya satu orang yang ada kali, kita perlu 2 atau 3 wawancara, 2 atau 3 informan. Sebenarnya dalam pengumpulan data dalam teknik kualitatif ada triangulasi data, tapi itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya di semester berikutnya atau bahkan waktu kalian kuliah. Tapi secara garis besar, gimana kalau misal informannya itu tidak memadai, kita bisa mencari informan lain yang kita anggap lebih mumpuni untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Apakah sudah menjawab? Jadi tidak hanya sebatas kaku dalam satu informan, tapi bisa mencari informan lain. Oke, pertanyaan yang bagus ya, itu sering kali ditanyakan oleh kita nih calon peneliti gitu. Nah, kemudian ketika kita mengumpulkan data, kita sudah menganalisis juga, kita dapat menulis laporan. Di laporan ini, kalian udah pernah bikin laporan belum? Belum. Makalah? Belum juga? Pernah. Gimana kalian? Oke, lupa ya. Oh iya, oke, ibu kasih tahu ya, kalau laporan ini dalam secara garis besar itu meliputi 3 bagian. Ada pendahuluan. Benar, ada yang tahu lagi setelah pendahuluan? Isi Bu, ya isi kemudian penutup ya. Nah, agar hasil wawancara kita, hasil analisis kita itu tidak bercecer, kita perlu satukan di laporan ini. Kita tulis atau dipresentasikan jika perlu, itu kalau misal penugasan misal contohnya ya. Kemudian setelah kita menulis laporan, kita juga bisa rekomendasi solusi gitu. Ketika kalian sudah terjun ke lapangan, sudah menganalisis masalah, penyebab, faktor dan lain-lain, kita juga bisa memberikan solusi. Solusinya ke siapa aja sih? Solusinya untuk siapa? Solusinya bisa ke korban, kemudian ke pemerintah atau pembuat kebijakan. Ya, itu perlu diperhatikan juga. Nah, dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran atau solusi untuk mengatasi masalah sosial
Gimana? Kalian sudah paham belum? Study case yang ibu angkat ini terkait apa? Bullying. Benar sekali. Nah, jadi di sini kasus study tentang bullying ibu jadikan games ya untuk kita analisis bersama. Di sini udah sediakan peta konflik di mana beberapa poin-poin itu sesuai dengan yang ada di PPT. Ada pihak yang terlibat, penyebab masalah, cara pengambilan data, dan juga dampak yang menimbulkan. Nah, untuk rekomendasi penyelesaian masalah, ini akan kalian bahas, akan kalian temukan secara berkelompok ya, diskusi kelompok. Kelompoknya itu depan belakang aja kan ya dari kelas. Baik Bu, karena yang berangkat hari ini juga sedikit. Itu kan ada beberapa poin, ya kan? Ada 4 pertanyaan. Kalian lebih fokuskan ke rekomendasi penyelesaian masalah yang paling bawah. Solusi apa yang bisa diterapkan? Nah, sebelum itu sambil kalian berdiskusi, setiap orang bisa ambil, oke, anak-anak bisa perhatikan ibu sebentar. Baik Bu. Nah, sebelum kalian berdiskusi, ibu bagikan beberapa pernyataan. Di sini kalian kelompokkan, termasuk bagian yang mana? Pihak yang terlibat, penyebab masalah, dampak yang ditimbulkan, dan atau cara pengambilan data. Kemudian kalian klasifikasikan keempat poin ini. Ibu udah siapkan pakunya juga. Setiap orang ambil 2 ya. Baik. Saya mau maju Bu. Iya Bu. Oke, silakan bagi yang sudah menemukan termasuk di dalam mana bisa maju ke depan. Kita lihat bersama-sama ya. Wah, penyebab masalah kurangnya komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua merupakan penyebab masalah bullying. Apakah benar? Lingkungan sekolah yang kurang tegas terhadap pelaku bullying, apakah juga penyebab? Oke. Apa ini? Citra sekolah menjadi buruk di mata masyarakat merupakan dampak. Benar? Lingkungan sekolah yang menjadi tidak nyaman. Korban menjadi minder. Hubungan sosial antara siswa menjadi renggang. Benar ya. Pihak yang terlibat, masyarakat yang sering menormalisasikan candaan kasar. Pihak ya bisa juga karena faktor bullying kan tidak hanya di sekolah ya, tapi juga keluarga dan lingkungan juga bisa. Pihak sekolah yang bertanggung jawab atas keamanan siswa yang terlibat. Benar? Pengambilan data dengan wawancara. Ya benar. Observasi langsung lingkungan sekolah untuk melihat interaksi siswa. Benar? Ya, kalian hebat, kita aplaus lebih lanjut ya. Kelompoknya Almora, Gustav, dan Rudra bisa maju di salah satu perwakilan. Bisa memberikan solusi. Nah, dari solusi yang sudah kami diskusikan itu adalah sosialisasi tentang pencegahan bullying dengan melibatkan psikolog atau bisa guru BK untuk berkonsultasi secara rutin untuk berdamai dengan diri sendiri. Masya Allah. Oke, terima kasih Gustav. Ya, Bu. Jadi benar ya, salah satu rekomendasi penyelesaian masalah dari bullying bisa dengan melibatkan pihak lain ya seperti psikolog. Oke, kalian sebenarnya sudah bisa menganalisis, memetakan beberapa poin yang ibu tampilkan. Tapi ini untuk tugas ya, untuk bukan tugas
belajar di sini. Jilca. Punya Jil ini ya? Ini coba. Mainnya gimana tuh? Ya cara mainnya nanti ibu tampilkan ya. Ini udah masuk semua tapi ya. Zahra mengalami kesulitan. Pengen ganti namanya. Itu bisa malah pemain. Mana? Profil. Itu siapa yang Anton? Anton diam dulu Anton. Ya maksud saya kita mulai saja nih karena nanti kalian kan istirahat ya. Nanti kalau istirahatnya kalian udah kalau misalnya merasa Mau gabung, please. kita beri waktu 4 menit untuk kalian menjawab soalnya. Baik, Bu. Nah, Ini tim apa, Bu? Rotiran dengan Zat tim biru nih. Yeay. Sama Jilca. Akan. Nah ini kan jadinya kotak-kotak. Kalian bisa geser-geserkan profil kalian ini tokohnya karakternya geser aja. Gimana, Bu? Biar jalan tuh. Nah, Gimana, Bu? Oh, dalam perhitungan nggak ada. dijelajahin kalau kalian geser-geser karakternya. Gimana? Bagaimana, Bu? Ini mainnya. Nah ya gitu. Kita kalau ini Kotak-kotaknya, guys. Bawahnya. ngeliat Zara sebenarnya. Sabar ya Zara. Iya. Nah, kalau aku nggak bisa mas. Nah, Main. bisa kan. Ya. Udah bukan? Tim putih sudah 7 soal yang terjawab. Punya saya kan tim putih. Ya, saya Bu. Lalu Waduh, Jil sama Anton Iya, ya. aku sih gue ini Anton sepak bola ya. Anton bisa. Iya, aku orang serius tuh. Ya, tim biru bisa berapa nih? Melek punya Zara. Zara sama siapa komponennya? Saya. Saya biru juga. Ini mana ya? Aku habis di situ Berarti kan tidak habis nih. Iya, tinggal cobain. Soalnya diem aja nih. Zara ini melek. Kurang 2 Miss. Di biru. Iya, udah habis tahu. Coba tuh. Ya. Kalau kita besok. Kita akhiri aja ya, kita lihat siapa yang menang. Tim biru. Tim biru. Ya. Siapa tim biru kemarin? Akhirnya menang juga ya Walu. Anton ranking 3 Anton. Tapi Zara cuma menjawab. Karena melek, Bu. Oke, nggak apa-apa. Sudah ya mainannya. Winner. Ya itu lihat sebenarnya kalian sudah bisa memahami tentang materi kali ini gitu. Refleksi. Nah kalian sekali lagi nih refleksi untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Boleh terkait materi, boleh juga terkait pembelajaran gimana suasananya gitu ya. Udah terscan semua? Sudah, Bu. Bisa masuk aja, bisa Mana mengakses. sudah bisa. Oh ya dari meter aja nanti. Ya Zara nanti gabung sama sama Nuraja di apa ya? Seru jawabannya. Tadi aku Tahu sih. dari sini. Satu kata. Seru habis main game. Seru Bu main game walaupun ada yang kalah tetap seru ya. Enggak, kamu nyindir aku ya yang kalah. Tidak apa-apa. Besok kita di pertemuan selanjutnya bermain lagi ya. Oke seru. Wawancara. Seru Bu main game mau observasi segerakan. Ayo, langsung saja. Pas banget nih untuk penugasan. Tapi tidak ada tugas. Tadi ya catatan-catatannya tolong dirapikan karena itu menjadi pedoman kita di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu sama Ibu Kartini mengenai cara
Oke,